Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Di bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah banyak. Salah satunya adalah puasa. Saya pernah membaca suatu keterangan, satu hadis. Siapa yang berpuasa pada 3 bulan ini? Rajab, Sya'ban, Ramadan. 3 bulan ini. Rajab kita puasa ya minimal 3 hari lah kita puasa sepanjang bulan Rajab. Lalu bulan Sya'ban itu dikatakan Rasulullah paling banyak berpuasa selain di bulan Ramadan ya. Di bulan Sya'ban. Banyak puasanya bulan Sya'ban. Kita juga ngikutin. Cuman di akhir-akhir bulan Sya'ban jangan puasa lagi. Karena biasanya itu nanti bisa jadi makruh. Ada yang bilang saya dulu dikritik. Mana ada orang puasa makruh? Jangankan makruh. Haram juga ada. Puasa haram juga ada kamar itu. Tanggal hari-hari tasyrik 12, 11, 12, 13 Zulhijjah. Itu haram kita puasa. Nggak boleh kita puasa. Malah dapat dosa. Kenapa? Hari itu hari-hari dilarang puasa. Dulu saya ada suatu kawan yang sepanjang tahun dia puasa. Waktu saya masih di pesantren. Dia kakak kelas saya. Sepanjang tahun berpuasa. Sunnah-sunnah Rasulullah dikerjakan. Tapi ketika hari tasyrik beliau 3 hari itu nggak puasa. Hari-hari lebaran haji, Idul Adha, Idul Fitri beliau nggak puasa. Sisanya beliau puasa sepanjang hari. Anak muda. Entah amalan apa yang diamalkan. Karena saya juga nggak berani bertanya. Karena kakak kelas kita. Dan orangnya tinggi. Kemudian baiknya luar biasa sama saya. Dan guru saya juga. Orang yang pertama kali mengajarkan kitab Safinatun Najah. Beliau juga. Mahdan masih SMA. Karena lama di pesantren sebelumnya. Beliau membaca kitab Safinatun Najah. Diajarkan kepada saya tentang fikih dasar. Lalu siapa yang berpuasa pada bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Bulan Rajab kita puasa 3 hari, 7 hari. Itu kemudian 14 hari barangkali kalau kita mau. Lalu bulan Sya'ban kita puasa juga 3 hari atau 7 hari atau 14 hari. Nah bulan Ramadan kita puasa sebulan penuh. Itu dibilangnya akan terhindar dari rasa haus di padang mahsyar. Di padang mahsyar. Ketika semua orang pada kehausan, air minum gak ada, matahari sedekat dengan kita. Orang di sebelah kita tenggelam dengan keringatnya sendiri. Orang di sebelah kita memanggul dosanya sebesar kota. Dipanggul dosanya. Tapi sebelahnya orang gak kenapa-napa. Biasa-biasa aja. Saat itu kita tidak haus. Karena kita berpuasa pada 3 bulan tersebut. Nah bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita puasa sebulan penuh. Ada yang 30, ada yang 29 hari. Dan bulan Rajab dan Sya'ban kita berpuasa. Sebelumnya nih, sekarang udah bulan Rajab nih. Kita berpuasa. Insya Allah kita akan ditolong oleh Allah. Tidak haus pada padang mahsyar, di padang mahsyar. Karena gak ada air. Nah kemudian itulah amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah. Salah satunya yang saya tahu seperti itu. Mari kita amalkan ajaran Rasulullah untuk berpuasa pada bulan Rajab, Sya'ban dan puasa wajib di bulan Ramadan nanti. Insya Allah. Doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah yang selalu kita dengar dipanjatkan oleh Rasulullah disampaikan oleh guru-guru kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban ya Allah saya lupa. Ya Allah berkahi kami pada bulan Rajab dan Sya'ban wa balighna Ramadan dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan sehingga kita bisa merasakan bulan Ramadan tahun ini insyaallah. Amalin amalan yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini ngamalin amalan yang diajarkan oleh Rasulullah nggak mau. Tapi minta syafaat Rasulullah paling gencer. Paling gencer. Ya Allah udah baca salawat sekian puluh ribu kali. Padahal mah kagak nyampe segitu. Baca salawat Jibril 1000 kali aja ributnya luar biasa. Padahal kagak nyampe 1 jam. 1000 kali itu gak nyampe sejam. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Gak nyampe 1 jam. Itu ributnya udah luar biasa. Udah baca salawat banyak banget tapi kok nggak kabul. Ya baca salawat doang tapi amalan-amalan diajarkan Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah nggak dikerjain. Puasa di bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan,
melaksanakan sholat duha setiap hari, melaksanakan sholat tahajud, membaca ayat Quran, mempertahankan wudhu. Ada banyak sekali faidah-faidah kita menjaga wudhu kita. Wudhu itu luar biasa. Jenderal Sudirman itu menjaga wudhu beliau sepanjang gerilya beliau itu, walaupun lagi sakit dibawa kendi. Itu saya lihat di filmnya itu seperti itulah. Beliau ada orang yang membawa kendi lalu untuk beliau berwudhu. Gitulah beliau menjaga wudhu. Orang-orang mulia itu rata-rata begitu menjaga wudhu. Karena itu ajaran dari Rasulullah. Kita diajarkan untuk menjaga wudhu. Imam Syafi'i kan begitu berwudhu. Sepanjang malam itu dari subuh sampai isya bisa menahan wudhu. Kita tuntutannya pengen ini pengen itu. Ustadz saya pengen nyelesain utang riba. Tapi baca salawatnya malas. Mengikuti ajaran Rasulullah enggak. Kemudian membaca ayat Quran enggak mau. Jikirannya enggak kuat. Ya susah kalau kayak begitu. Udah juga usahanya ogah-ogahan. Susah kalau kayak gitu. Kita usaha juga. Kita kerjakan sunnah-sunnah Rasulullah. Jangan bilang capek libet amat bang. Aku parkir 2 jam udah dapat 300 ribu. Bukan masalah 200-300 ribunya. Berkahnya. Kita mengamalkan sunnah Rasulullah. Insya Allah kita dekat dengan Rasulullah. Di balik kejayaan. Di balik sunnah ada kejayaan. Mungkin khawatirnya yang seperti ini. Apabila tidak ada sesuatunya. Dia nggak mau. Nggak mau males. Begitulah kita yang umat Rasulullah, kita mengamalkan sholawat setiap hari minimal 1000 kali kita baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita amalkan. Kalau nggak sanggup bacalah sholawat Jibril juga nggak masalah. Sanggup lagi baca sholawat Munjir. Sanggup lagi baca sholawat yang banyak. Perbanyak membaca sholawat. Orang yang membanyak membaca sholawat, saya baca di dalam satu keterangan, Allah akan mencukupkan rezekinya. Datang rezeki yang dia nggak tahu dari arahnya. Begitu ada kesulitan, Allah selesaikan. Tuh ada kesulitan rezeki, Allah tolong. Lalu Allah menyampaikan cita-citanya, hajatnya, cita-citanya, kepengenannya, Allah sampaikan. Lalu yang paling penting Allah hapuskan dosa-dosanya. Di dalam satu keterangan lain saya dengar seorang ulama berkata, kita membaca sholawat kepada Rasulullah, malaikat mengistighfarkan kita. Ya Allah ampuni dia. Ya Allah ampuni dia. Itulah. Mudah-mudahan di bulan Rajab, Sya'ban dan insya Allah Ramadan nanti kita mampu berpuasa sebagaimana mengikut apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu bagian daripada ajaran beliau, kita ikuti berpuasa pada bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Mudah-mudahan kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Salah satunya adalah berpuasa di bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah di dunia dan di akhirat. Sebagaimana yang beliau sampaikan, izan kalau begitu, kalau engkau memperbanyak sholawat, Allah akan mencukupkan rezekimu, menyampaikan cita-citamu dan menghapus dosa-dosamu. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.